Ojo lali subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para mahasantri makin pula 18, 19, 20 dan 17 yang kami hormati, yang kami sayangi, marilah kita lanjutkan pelajaran Mabadul Fikih tentang tayamum. Sekarang kita menginjak tentang nawaqidut tayamum, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu. Pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzarriyyatihi wa ansari wa ali baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha masyayikhina ustadzina wa man intasabu ilaina ghafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidut tayamumi. Nawaqidut tayamumi utawi iki iku mertelaake pira-pira kang rusak tayamum. Nawaqidut tayamumi utawi iki iku mertelaake pira-pira kang rusak tayamum, atau lebih dikenalnya dengan sebutan perkara yang membatalkan tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang rusak tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang rusak tayamum. Nawaqiduhu utawi pira-pira kang rusak tayamum iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Di perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Al-awwalu utawi kang pertama atau kang awal. Al-awwalu utawi kang awal iku kulluma saben-saben perkara. Iku kulluma saben-saben perkara yang kudu kang rusak apa ma, yang kudu kang rusak apa ma, yang kudu kang rusak apa ma, al-wudu'a ing wudu. Al-wudu'a ing wudu. Perkara yang membatalkan tayamum yang pertama adalah terjadinya hal-hal yang dapat membatalkan pada wudhu. Jadi sama saja perkara yang membatalkan wudhu apa saja, itu juga termasuk perkara yang membatalkan tayamum. Misalkan ngentot, tidur dan sebagainya, itu juga perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Asane utawi kaping pindho. Asane utawi kaping pindho iku ru'yatul ma'i. Iku ru'yatul ma'i, ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i, ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i, ningali banyu qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing. Fis sholati ing dalem salat. Fis sholati ing dalem salat. Fis sholati dalem salat. Asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku ariddatu murtad. Iku ariddat. Saya ulangi. Asalisu utai kang kaping telu iku ariddatu murtad atau metu saking Islam. Iku ariddatu murtad, metu saking Islam. Perkara yang membatalkan wudhu adalah yang kedua, melihat air sebelum masuk sholat. Sebelum mulai sholat, meyakini atau menduga atau mengira adanya air, kecuali bila bertayamum karena sakit, itu lain lagi. Maka ya tidak mengulang lagi kalau
tayamum karena sakit melihat air. Tapi kalau melihat air itu atau tayamum itu karena tidak ada air, maka ya ketika mau sholat kok melihat air maka batal tayamumnya. Tapi kalau sudah kita sholat misalkan Allahu Akbar terus kemudian kita ada hujan krungu, ya kita teruskan sholatnya, tidak perlu mengulang lagi. Yang ketiga adalah murtad, keluar dari Islam. Ketika ada seorang sudah bertayamum mau sholat atau sudah sholat atau masih tayamum, maka secara langsung tayamum maka langsung batal tayamumnya. At-tayamumu tawi iku tayamum. At-tayamumu tawi tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu. Likulli fardin kedue saben-saben fardu. Yajibu wajib apa at-tayamumu tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu. Likulli fardin kedue saben-saben fardu. Wa yusalli lan sholata sapa man. Wa yusalli lan sholata sapa man bitayamumi kelawan tayamum. Bitayamumi kelawan tayamum. Al-wahidi kang siji. Al-wahidi kang siji. Ma ing salat. Ma ing salat. Ma ing salat atau perkara syaa kang karep sapa man ing ma. Syaa kang karep sapa man ing ma. Syaa kang karep sapa man ing ma minas sunani saking pira-pira sunnah. Minas sunani saking pira-pira sunnah. Wan nawafili tegese pira-pira perkara sunnah. Wan nawafili lan tegese pira-pira perkara sunnah. Untuk melakukan sholat fardu satu maka tayamumnya satu. Jadi setiap kita tayamum satu itu untuk sholat fardu satu. Jadi ketika mau sholat zuhur tayamum, nanti ketika mau sholat asar lagi tayamum lagi. Itu kalau untuk fardu maka tayamumnya harus satu-satu. Tapi kalau untuk sholat sunnah itu boleh dilakukan untuk berulang-ulang sholat sunnahnya dengan satu tayamum. Misalkan sholat tarawih itu kan sholatnya sampai 8, 9, sampai 20 dan sebagainya, maka boleh tayamumnya cuma satu. Misalkan kalau sholatnya dijamak, misalkan bepergian tayamum dijamak, menjamak sholat antaranya zuhur dan asar, maka ya harus ketika jamak melakukan sholat zuhur tayamum, kemudian mau melakukan sholat asar juga tayamum lagi. Maka ketika orang itu mau melakukan sholat fardu maka ya tayamumnya cukup satu, hanya satu kali untuk sholat fardu. Wudu'ul jarihi ai hadza utawi iku nerangake wudune wong kang duweni catu. Wudu'ul jarihi utawi iku nerangake wudune wong kang anduweni catu. Terusnya kita lanjutkan tentang wudunya orang yang mempunyai luka. Wudu'ul jarihi ai hadza nerangake utawi iku nerangake wudune wong kang duweni catu. Al awalu ta kang awal. Al awalu ta kang awal. Al awalu ta kang awal. Iku man utawi sapane wong. Iku man utawi sapane wong iku kana ana. Iku kana ana. Iku fi badanihi ing dalam badane man. Fi badani ing dalam badane man apa jarhun catu atau luka. Apa jarhun catu ya durru kang bahayani ing jarhun
yadurruhu kang bahayani ing jarhun apa alma'u banyu apa alma'u banyu apa alma'u banyu yajibu mongko wajib yajibu mongko wajib yajibu mongko wajib alaihi ing atase man alaihi ing atase man alaihi ing atase man apa ghusl a'dha'i basuh pira-pira anggota apa ghusl a'dha'i basuh pira-pira anggota as-sahihati kang waras as-sahihati kang waras as-sahihati kang waras wa tayammum lan tayammum wa tayammum lan tayammum badala ghusl adwi badala ghusl adwi adwi badala ghusl adwi hale dadi gantine basuh anggota badala ghusl adwi badala ghusl adwi hale dadi gantine basuh anggota al jarihi kang jatuh al jarihi kang jatuh al jarihi yang jatuh. Wudunya bagi orang yang mempunyai luka. Barang siapa di badannya itu ada luka, di badannya itu ada luka yang mana kalau terkena air maka akan membuat bahaya, akan tidak sembuh, lekas sembuh, maka boleh orang tersebut untuk melakukan wudhu pada bagian yang sehat, terus kemudian bertayamum sebagai ganti dari luka atau tempatnya luka yang tidak dibasuh dengan air. Tayamum tersebut sebagai ganti dari anggota yang luka yang tidak terkena air. Asani utawi kang kaping pindho. Asani utawi kang kaping pindho iku idza kana ing dalem nalikane ana. Iku idza kana ing dalem nalikane ana apa al jarhu catu. Apa al jarhu catu. Iku fi adwin ing dalem anggota min a'dha'i tayammumi. Min a'dha'i tayammumi kang saking pira-pira anggota tayamum min a'dha'i tayammumi saking pira-pira anggotane tayamum min a'dha'i tayammumi saking pira-pira anggotane tayamum. Maka ketika ada luka pada anggota tayamum itu apa anggota tayamum yaitu wajah sama tangan. Ada luka kok di wajah kemudian di tangan, ya yajibu maka wajib, yajibu mongko wajib, yajibu mongko wajib apa takmimuhu meratani adwin, apa takmimuhu meratani tadwin, apa takmimuhu meratani tak adwin, apa takmimuhu meratani adwin, meratani bidurabi kelawan lebu, bidurabi kelawan lebu, bidurabi kelawan lebu. Maka ketika ada luka di apa itu di anggota tayamum, maka boleh di apa itu di tidak terkena air, terus kemudian tayamum, dan luka itu juga harus terkena debu ketika tayamum. Jadi misalkan lukanya itu di apa itu di tangan, maka kita wudhu biasa membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, angkut tangan. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke fardu berikutnya maka kita tayamum. Sebelum kita membasuh kepala kita tayamum sebagai ganti dari anggota yang tidak terkena air. Kalau apa itu
kok tidak bahaya terkena debu, maka ya harus diusap lukanya itu, harus diusap dengan wa idza kana lan ing dalem nalikane ana wa idza kana lan dalem nalikane ana wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa turabu lebu apa turabu lebu iku ya durruhu bayani apa turab ya durruhu bayani apa turab ya ketasiru mongko ngringkes sapa man ya ketasiru mongko ngringkes sapa man ala ghuslis salimi ngatasi baso anggota kang waras ala ghuslis salimi ing atase baso anggota kang waras ala ghuslis salimi ing atase baso anggota kang waras waya jibulan wajib apa i'adat tayamumi apa i'adat tayamumi apa i'adat sholati wajib apa i'adat sholati baleni salat apa i'adat sholati baleni salat ba'dal burri ing dalam sewa ba'dal burri ing dalam sewanas. Maka ketika debu itu kok membuat bahaya ketika terkena luka, kita tayamum sebagai ganti dari luka yang tidak terkena air, kita tayamum. Maka kalau luka itu terkena debu kok bahaya, membuat infeksi, membuat tambah parah, maka ya tidak usah terkena debu. Ya bagian-bagian yang sehat yang dikenakan debu. Kemudian nanti setelah sembuh maka sholatnya harus diulang lagi. Al-jabiratu ay hadhi jabirah. Al-jabiratu utawi iki iku nerangake blebet. Al-jabiratu utawi iku nerangake blebet atau perban. Al-jabiratu utawi iku nerangake blebet atau perban. Yajibu wajib. Yajibu wajib apa al-mashu ngusap. Apa al-mashu ngusap alal jabirati ing atase blebet atau perban bil ma'i kelawan banyu idza kana ing dalam nalikane ana apa ghuslul udwi baso anggota apa ghuslul udwi baso anggota iku doron kang bahayani iku doron kang bayani bi kelawan udwin wajibulan wajib apa atayamum badala ghuslil udwi hale dadi gantine baso anggota badala ghusl udwi hale dadi gantine baso anggota al-maridi kang loro terus kemudian permasalahan perban atau apa itu perban untuk menutup luka, maka wajib untuk mengusap pada perban dengan air. Ketika wudhu diusap dengan air perbannya di atas perban. Apabila kok membasuh apa itu pada perban atau membasuh anggota yang kok membuat bahaya, maka ya wajib untuk tayamum sebagai ganti dari anggota yang sakit. Terkait
tentang pengaruh perban bagi orang yang wudhu, termasuk apa itu terletak perbannya itu mempengaruhi cara berwudhu dan tayamum. Kalau perbannya itu di selain anggota wudhu, misalkan ya di perut, di paha, di apa itu di pundak, maka ya tidak berpengaruh apa-apa. Maksudnya ya wudhu seperti biasa dan harus disempurnakan dengan tayamum. Tapi kalau perbannya itu hanya satu, misalkan hanya satu di anggota wudhu, maka harus disempurnakan dengan tayamum. Tayamum dilakukan pada saat giliran anggota yang diperban. Misalkan begini, jika ada perban pada tangan, misalkan ada luka kemudian ada perban, maka tayamum dilakukan setelah membasuh wajah. Maka kita membasuh wajah, terus kemudian kita tayamum sebelum basuh tangan. Jadi tayamum sebelum basuh tangan. Namun yang lebih utama mendahulukan tayamum sebelum membasuh tangan. Ini lebih utama. Jadi membasuh wajah, kemudian tayamum, kemudian membasuh membasuh tangan. Kemudian jika perbannya itu kok lebih dari satu, misalkan di tangan 2, terus kemudian di wajah juga 2, maka ya tayamum itu sesuai dengan jumlah perbannya, jumlah perban tayamum. Karena tayamum itu sebagai ganti dari anggota yang tidak terkena basuhan pada saat wudhu. Maka ya misalkan kalau lukanya itu ada 5, ya tayamum juga 5. Terkait dengan jabiroh terus kemudian perban, maksudnya perban, tayamum, terus kemudian tentang sholatnya bagaimana. Kalau jabiroh, lukanya itu kok pada anggota tayamum, misalkan luka kok di tangan dan di wajah, walaupun sudah diganti dengan tayamum lukanya, maka ketika nanti sudah sholat, maka sholatnya harus diulangi ketika sembuh. Sholatnya harus diulang, diqadha lagi. Kemudian perban bukan pada anggota tayamum. Misalkan di mana? Di kaki, di kepala. Kalau perbannya itu sewajarnya, misalkan di kaki ada luka, terus kemudian perbannya itu sewajarnya maksudnya tidak banyak lah perbannya, cuman sebagian pada yang luka, maka ketika dibalut itu ketika punya wudhu, jadi misalkan sudah punya wudhu, lukanya itu dibalut dengan perban dalam keadaan suci pada masa peletakan perban itu, maka sholatnya tidak perlu diulang lagi. Tapi kalau peletakan perban pada luka pada anggota yang bukan tayamum, maksudnya di kaki, di kepala, punya hadas pada waktu peletakannya, maka ya sholatnya wajib diulang, wajib mu'adah atau diulang. Terus kemudian jabiroh atau perban yang tidak menutupi bagian yang sehat, atau perban yang tidak menutupi bagian yang sehat, maka ya tidak wajib mu'adah. Jadi wudunya orang yang mempunyai perban jabiroh, yaitu tadi, dan wudu terus kemudian tayamum itu sebagai ganti dari luka yang diperban, maka ya hati-hati bagi kita teman-teman kalau mempunyai luka, terus kemudian di hansaplas, di handiplas dan sebagainya, maka ya hati-hatilah, karena mempengaruhi sholat kita. Maka ketika nanti peletakannya misalkan
terkena iris, terkena apa ya, terkena pisau misalkan, terkena pisau, kemudian kita pakai apa itu Hansaplast, ketika pemakaian dalam tidak suci, makanya kita punya hadas, maka ya nanti ketika wudhu juga harus tayamum. Tayamum itu sebagai ganti dari anggota yang di Hansaplast tadi, atau yang di luka yang terkena tadi, kemudian di Hansaplast. Dan nanti sholatnya harus diingat ya, harus diulangi lagi. Mendingan kalau cuman lukanya luka terkena silet dan sebagainya, mendingan ya tidak usah pakai perban saja, karena juga mempengaruhi sholat kita. Tapi kalau pemakaian Hansaplast itu dalam keadaan suci, maka ya sholatnya tidak perlu diingat. Tapi nanti ketika wudhu harus tayamum, karena tayamum itu sebagai ganti dari apa itu bagian anggota yang tidak terkena air. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.